Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deborah Marintan Manurung dengan NPM akhir 084. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-form SPT 1770. Nah, sebelumnya, apa itu SPT? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, SPT merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT 1770 terdiri dari 1 lembar SPT induk dan 4 lampiran. Untuk lampiran pertama 1771 berisi perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Lampiran 1772 berisi daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain. Sedangkan lampiran 1773 berisi penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Yang terakhir 1774 berisi daftar harta dan kewajiban serta daftar susunan keluarga. Selanjutnya, siapa aja sih wajib pajak yang berhak mengisi SPT 1770? Yang pertama adalah wajib pajak memiliki penghasilan usaha atau penghasilan bebas yang melakukan pembukuan atau menerima perhitungan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Yang ketiga, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan yang terakhir, wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pengisian e-form SPT 1770. Kita mulai dari lampiran 4, bagian 4A yaitu harta akhir tahun. Masukkan kode harta, nama harta, tahun perolehan, serta harga perolehan dan keterangan dari harta yang kita miliki. Selanjutnya, pada bagian B, isikan daftar utang kita pada akhir tahun. Dan pada bagian C, isikan daftar anggota keluarga kita sesuai kondisi pada awal tahun pajak. Selanjutnya, kita akan masuk kepada lampiran 3. Pada bagian A, kita mengisi penghasilan final sesuai data bukti potong yang kita terima. Sedangkan pada bagian B, kita akan mengisi penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak. Dan pada bagian C, diisi jika penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak terpisah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada lampiran 2. Pada bagian ini, kita mengisi NPWP, tanggal bukti pemotongan, jenis pajak yang dipotong, dan jumlah pajak yang dipotong. Selanjutnya, kita akan mengisi yang terakhir yaitu pada halaman 1. Kita akan langsung masuk kepada bagian B karena tidak melakukan pembukuan. Input jenis usaha kita, peredaran usaha, norma sesuai ketentuan, serta penghasilan neto dari usaha kita. Pada bagian C, diisi jika penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pemberi pekerjaan. Input nama pemberi kerja, penghasilan bruto, penghasilan pengurangan bruto, dan penghasilan neto. Yang terakhir, pada bagian D, kita akan mengisi penghasilan bersih dalam negeri lainnya yang bukan bersifat final. Kita akan menginput bunga selain bunga tabungan atau bunga deposito, royalti, sewa selain sewa tanah dan atau bangunan, penghargaan atau hadiah selain hadiah undian, dan keuntungan pengalihan harta, serta penghasilan lain. Klik halaman selanjutnya, kita akan masuk kepada lampiran induk dari pengisian SPT 1770. Pada bagian A, kita diminta untuk melengkapi data identitas kita, mengisi status kewajiban perpajakan suami atau istri, dan dilanjutkan pada poin B, kita akan mengisi status penghasilan tidak kena pajak. Data yang sudah kita input pada formulir sebelumnya akan otomatis dipindahkan kepada lampiran induk. Selanjutnya, apabila kita memenuhi ketentuan yang pertama, penghasilan neto luar negeri, yang kedua, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, yang ketiga, kompensasi kerugian, yang keempat, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, kita akan mengisi pada poin C sampai dengan yang terakhir. Berikut ini merupakan preview dari pengisian SPT 1770 yang telah kita lakukan. Dari lampiran pertama berisi perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Pada lampiran kedua berisi daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain. Dan pada formulir 3 berisi penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, dan formulir keempat daftar harta dan kewajiban serta susunan keluarga.
Hingga di tahap kita ke lampiran induk, jangan lupa untuk mengisi tanggal pengisian SPT, lalu klik submit untuk mendapatkan dokumen. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengisian e-form SPT 1770. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.